BCA sendiri adalah bank swasta terbesar di Indonesia yang berdiri pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV, yang saat ini dimiliki oleh perusahaan Jarum. Perekonomian BCA berdasarkan laporan keuangan 2023 telah membukukan laba bersih sebesar 24,2 triliun yang dicapai oleh kenaikan volume kredit, perbaikan kualitas pinjaman, serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan. Hal ini membuat BCA berada di peringkat ketiga dari 11 bank yang dinilai dari tema korupsi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen yang masuk dalam kategori cukup. Meskipun begitu, selama 60 tahun BCA tak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan nasabah dari berbagai kalangan. Nah, dari situ, BCA juga memiliki beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, kesenjangan, pemahaman, dan kompetensi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Solusi dari BCA dengan memberikan edukasi mengenai layanan perbankan berbasis teknologi kepada nasabahnya dan meningkatkan layanan keuangan berbasis teknologi digital. Yang kedua, dampak COVID-19. BCA memberi solusi dengan mendukung upaya pemerintah dalam memberikan stimulus pada sektor real untuk pemulihan perekonomian nasional melalui penyesuaian kebijakan dan strategi membantu nasabahnya dengan melakukan restrukturisasi pinjaman sejak awal pandemi. Yang ketiga, kemajuan teknologi. BCA juga menghadapi tantangan ini untuk memastikan bahwa nasabahnya adaptif dan terbiasa dengan perkembangan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, BCA memberikan pelatihan kepada nasabahnya melalui teknologi dan menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang melengkapi bisnis inti bank, yaitu perbankan transaksi. Selanjutnya, saya akan membahas sistem informasi manajemen pada BCA yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, operating support system, di mana peran ini mendukung secara efisien proses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Nah, OSS ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, Transaction Processing System atau TPS. Dalam menjalani perannya, BCA telah memiliki jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan beberapa fitur, antara lain mobile banking BCA dan klik BCA. Keduanya memiliki peran yang meliputi transaksi dengan konsumen. Cara kerja sistem seperti ini. Nah, contoh dari sistem ini adalah di mana customer dapat melakukan transaksi baik transfer atau deposit yang setiap transaksinya akan dicatat oleh workstation sebagai pengumpul data dan dijadikan riwayat transaksi yang dapat dilihat setiap waktu oleh customer. Nah, yang kedua, Enterprise Collaboration System atau ECS. Perusahaan dengan skala seperti Bank BCA telah mencapai skala internasional, tentunya melakukan aliansi bisnis dengan berbagai perusahaan lain. Salah satu contoh kecilnya adalah adanya Flash BCA. Cara kerja sistem seperti ini, kemudian contoh ilustrasinya adalah customer yang memiliki kartu BCA Flash tidak memerlukan PIN karena secara otomatis akan melakukan transaksi pada tujuan pembayaran tertentu. Pengisian saldo juga dapat di top up melalui merchant yang menyediakan layanan pengisian flash atau melalui M-Banking. Nah, yang ketiga, proses control system, yaitu sistem yang merupakan aplikasi pendukung agar manajer dapat melakukan kinerjanya seperti business forecasting atau human resource management. Dengan adanya proses kontrol ini, setiap cabang bank BCA dapat beroperasi dengan efektif dan efisien yang secara otomatis tersambung dengan HQ atau headquarter sebagai pertanggungjawaban setiap manajer kepada pihak pemilik. Berikut cara kerja sistem. Contoh dari ilustrasi sistem ini adalah di mana Bank BCA Teller berprofesi sebagai control yang melayani proses transaksi persediaan uang tunai ataupun pelaporan keuangan dengan pemantauan keamanan regulasi anti pencucian uang atau AML dan Know Your Customer atau KYC. Sistem informasi yang kedua yaitu manajemen support system. Sistem ini pada hakikatnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Sistem ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, Management Information System atau MIS. Dengan adanya program ini, BCA mengembangkan sistem aplikasi untuk Customer Service Officer dengan dasar sistem komunikasi PCAT yang merupakan sistem penunjang online untuk nasabah yang melakukan transaksi perbankan kapanpun dan dimanapun. Berikut cara kerja sistemnya. Nah, contoh ilustrasi sistemnya yaitu layanan edisi BIS untuk customer, termasuk layanan yang memungkinkan pemilik toko melakukan berbagai transaksi perbankan termasuk transfer dan pembayaran dari mesin edisi di tokonya, sehingga BCA dapat meningkatkan transaksi perbankannya melalui jaringan distribusi perbankan elektronik. Yang kedua, Decision Support System atau DSS, menghasilkan keputusan yang tepat dan fleksibel dengan aspek yang mempengaruhi keputusan tersebut, serta menghasilkan laporan agar user mengerti keputusan yang akan diambil. Berikut cara kerja sistemnya. Contoh ilustrasinya adalah sistem ini membantu manajer memantau secara real-time indikator kerja pada BCA dalam pemasaran dan servis atau layanan digital sehingga dapat membantu customer yang membutuhkan bantuan dalam suatu kendala. Yang ketiga, Information Reporting System atau IRS. Information Reporting System menyediakan informasi produk bagi manajeral dan end user. Informasi produk memberikan gambaran dan laporan yang dapat dilengkapi berdasarkan permintaan, periode maupun ketika terjadi sesuatu tak terduga. Berikut cara kerja sistemnya. Contoh ilustrasinya adalah sistem ini berada pada bagian keuangan Bank BCA yang menerima laporan analisa keuangan dari keluar masuknya transaksi, proses berjalannya transaksi, hingga data akhir setiap minggu untuk mengevaluasi hasil transaksi yang bekerja. Yang keempat, Executive Information System.
Sistem informasi eksekutif dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi-informasi selektif tentang faktor-faktor eksklusif dalam menjalankan tujuan strategis bagi manajemen. Berikut cara kerja sistem. Contoh ilustrasi sistemnya yaitu, sistem ini berbasis komputer di mana saat eksekutif perlu menggunakan rasio keuangan dan analisis arus kas untuk memperkirakan tren dan membuat keputusan investasi modal. Sehingga AIS akan fokus pada kinerja akuntabilitas keuangan dan mengintegrasikan perencanaan dengan kontrol pelaporan. Nah, sistem informasi juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, antara lain yang pertama TPS. Kekurangannya adalah terbatas pada transaksi rutin, kerentanannya terhadap kesalahan sistem, dan tidak sesuai untuk analisis. Kelebihannya, kecepatan, akurasi, dan efisiensi. Yang kedua, Enterprise Collaboration System. Kelebihannya, komunikasi real-time, peningkatan produktivitas, penyimpanan dan pencarian data yang efisien. Kekurangannya, masalah keamanan, informasi yang overload, dan masalah integrasi. Yang ketiga, proses kontrol sistem. Kelebihannya yaitu performa yang optimal, integritas data, dan pemeliharaan yang mudah. Kekurangannya, kompleksitas, ketergantungan pada pengembang, dan kurangnya fleksibilitas. Kemudian, manajemen informasi sistem atau MIS. Kelebihannya yaitu pengambilan keputusan yang ditingkatkan, efisiensi operasional, dan peningkatan komunikasi analis data. Kekurangannya, biaya implementasi, kurangnya fleksibilitas, kurangnya penyesuaian dengan perubahan lingkungan. Kemudian, DSS. Kelebihannya, keputusan lebih cepat, analisis yang mendalam, penggunaan data yang efisien. Kurangnya, keterbatasan data, kesulitan dalam pengembangan, dan tidak menggantikan keputusan manusia. Kemudian, informasi reporting system. Kelebihannya yaitu pelaporan yang konsisten, efisiensi operasional, memenuhi kewajiban regulasi. Kekurangannya, keterbatasan analisis, kurangnya fleksibilitas, tidak memberikan wawasan strategis. Dan yang terakhir, eksekutif informasi sistem. Kelebihan dari ini adalah dukungan pengambilan keputusan yang strategis, visualisasi data yang kuat, waktu respon cepat, dan kekurangannya, biaya implementasi terkadang tidak fleksibel dan terbatas pada produk barang atau jasa Bank Sentral Asia meliputi yang pertama, produk simpanan atau tabungan BCA terdiri dari produk individu tahapan ekspresi, produk individu tahapan BCA, dan produk individu tahapan gold. Nah, yang kedua, kredit BCA. Terdiri dari kartu kredit BCA Visa, BCA Mastercard, BCA JCB, atau BCA American Express. Nah, yang ketiga, uang elektronik terdiri dari kartu flash dan sakuku. Setelah itu fasilitas kredit. Beberapa fasilitas kredit yang ditawarkan antara lain KPR BCA, KKB BCA, KTA BCA, dan pinjaman multiguna. Setelah itu layanan transaksi perbankan. Beberapa layanan transaksi perbankan yang ditawarkan antara lain Internet Banking BCA, Mobile Banking, ATM BCA, dan SMS Banking. Layanan cash management. Layanan yang ditawarkan untuk mengelola arus kas perusahaan antara lain Cash Management Service, TFS, dan Treasury Service.